Belum lama ini, satu komedian kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini, seorang stand-up komedian Viko Fahriza yang diamankan oleh pihak kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkoba. Viko Fahriza diamankan di kediamannya di rumahnya di daerah Pancoran Mas, Depok. Ananta Rispo, kakak Viko Fahriza, menceritakan detik-detik saat sang adik dicinduk. Ia mengatakan bahwa seluruh anggota keluarganya tidak mengetahui bahwa yang datang ke rumahnya saat itu adalah polisi yang ingin menangkap Viko. Sang ayah mengira bahwa yang datang adalah temannya Viko yang ingin datang bertamu. Jadi Viko tuh ditangkap di rumah, dan bokap gue sendiri pun gak tahu kalau yang datang itu polisi. Jadi ke rumah, ada Viconya nggak? Kayak bertamu aja gitu, disangka temannya Viko aja gitu. Ayah Viko menjawab, ada tuh di kamar, ungkap Ananta Rispo dikutip dari kanal YouTube TS Media. Ananta Rispo ada sedikit rasa bersyukur karena adiknya itu sudah diamankan karena narkoba. Ia tak mau jika Viko Fahriza terus mengonsumsi narkoba yang kemungkinan bisa membuat dirinya makin sakit. Rispo beranggapan jika polisi tak mengamankan Viko, adiknya itu masih akan berkutat dengan barang haram tersebut. Kalau nggak ketangkapkan mungkin lebih bahaya lagi, tutur Ananta Rispo dikutip tribunnews.com dari YouTube TS Media, Senin. Dia bisa sakit karena barang yang dia pakai. Tambahnya, Rispo berpikiran bahwa adiknya itu sudah siap menerima resiko dari perbuatannya karena saat diamankan dia sangat kooperatif. Langsung saja gitu, diperiksa. Mana barangnya, gitu, ujar Rispo. Si Viko juga kooperatif, langsung kasih. Katanya, sekedar informasi, komika Viko Fahriza diamankan pada tanggal 13 Januari tahun 2022 di kediamannya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bersama penangkapan Viko, polisi turut mengamankan bukti narkotika jenis tembakau sintetis seberat 1,45 gram. Saat ini Viko masih dititipkan di RSKO Cibubur untuk menjalani rehabilitasi. Sebagai kakak Rispo mengurusi segala proses hukum Viko termasuk pengajuan rehabilitasi. Viko Fahriza saat ini menjalani detoks di RSKO Cibubur untuk melepas ketergantungannya terhadap narkoba. Untuk sementara waktu, Viko belum bisa dibesuk dan berkomunikasi dengan keluarga. Sebagai kakak, Ananta Rispo hanya bisa berkomunikasi lewat petugas RSKO. Rispo mendapat kabar bahwa adiknya itu aktif menulis materi untuk stand-up komedi selama jalani detoks di RSKO. Saya WhatsAppan sama orang RSKO nih, selalu diupdate. Viko kabarnya baik pak, abis sarapan dia malah abis nulis materi gitu, ungkap Ananta Rispo di kawasan Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Dia belum resmi rehab, masih di ruang khusus gitu, belum boleh ngapa-ngapain, masih detoks kalau gak salah, dan kalau detoks itu di ruangan sendiri gak bisa ngapa-ngapain, terang Rispo. Selama ini Rispo belum banyak mengirim barang-barang selain keperluan Viko mengganti pakaian, paling celana, karena gak boleh pakai celana panjang, ucap Rispo. Sembari tertawa, Rispo meminta pada Viko agar berhenti pakai narkoba karena dirinya sudah cukup pusing mengurusnya. Untuk Viko, udahlah gak usah kayak gini lagi, kasihan gua pusing. Kan Viko di dalam juga gak enak, yang pusing yang di luarnya kayak gue dan orang tua, kata Rispo. Ananta Rispo tak masalah waktunya harus terbagi antara pekerjaan dan mengikuti proses hukum Viko Fahriza. Ia ingin mengawal terus kasus narkoba yang menjerat adiknya tersebut. Bahkan ia ingin mengajukan restoratif justice agar Viko mendapat hukuman alternatif, yakni berupa rehabilitasi. Iya, terbagi banget, tapi saya enggak mau lepasin kasus ini begitu aja. Saya mau kawal terus, gimana pun hasilnya, ucap Ananta Rispo di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Rispo merasa bahwa adiknya itu memenuhi undang-undang untuk bisa mengajukan restoratif justice karena bisa dikategorikan sebagai korban. Namun Rispo masih menunggu kabar dari polisi dan BNN terkait pengajuan rehabilitasi dan restoratif justice untuk Viko Fahriza. Dari polisi sih sepertinya bisa, cuman emang belum jelas itu harus diikutin karena saya sendiri sama kuasa hukum, tutur Rispo. Saya saat ini lagi ngeperjuangin restoratif justice karena posisinya kan sebagai korban. Kalau menurut UU kan dengan barang bukti seperti itu memenuhi syarat untuk direhab, katanya. Ananta Rispo mengurus langsung segala keperluan adiknya untuk bisa mendapatkan rehabilitasi dan restoratif justice. Semoga saja ini jalan yang terbaik bagi Viko agar bisa berhenti berbuat yang tidak baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru.